Khamisuha, yang kelima, ayyaqsida fi hal kutubal jayyidata al mustaw'abata li jami'il fanni, agar ia meniatkan di dalamnya al kutubal jayyidata, ia mencari di dalamnya kitab-kitab yang bagus, al mustaw'ibata, yang mencakup li jami'il fanni, di seluruh ilmu itu. Ini disebut dengan ikhtiyarul kutub, yaitu memilih kitab. Ini luar biasa nih yang lagi kita pelajarin, harusnya sudah ya, dirasakan dan sudah dilakukan oleh setiap orang yang pengen nuntut ilmu. Jadi ketika ia menapaki satu ilmu, dia sudah yakin arah dan jalannya mau kemana, jelas. Dia ngikut-ngikutan orang gitu, jelas. Biarin orang ngaji tafsir, saya ngaji yang kecil dulu. Kenapa? Dibeberin alasan A, B, C, D. Jadi mantep dia, sehingga dia punya wawasan itu mantep, mungkin dia punya ilmu. Ini syarat yang kelima, dikatakan ketika seseorang ingin mengkaji atau belajar satu ilmu, maka ada yang dinamakan dengan ikhtiyarul kutub, memilih kitab. Kan kitab banyak banget, ribuan, jutaan, miliaran kali. Ini kitab yang kita sekarang ada ini di khazanah Islam itu belum seberapa, dulu lebih banyak dari ini ya, sebelum Tatar sama Mongol yaitu menyerang Baghdad tahun berapa itu kitab yang ada di situ luar biasa banyaknya, sampai dibuang-buangin ke laut, lautnya berubah jadi hitam. Kan lautnya gede banget itu laut, saking banyaknya kitab yang dilempar di situ, itu laut berubah jadi hitam karena tintanya ya, itu keluar dari kitab-kitab itu, saking banyaknya kitab itu. Ya, sisanya sekarang aja, sekarang aja belum kita baca semuanya, satu aja belum rapi-rapi, satu belum rapi-rapi dari dulu kita ngaji. Maka untuk mempelajari satu ilmu dibutuhkan dengan yang namanya memilih kitab. Kita mau ngaji apa misalnya, mau ngaji tauhid misalnya, kitab tauhid kan banyak banget kitab tauhid. Ada tauhid firqah ini, firqah itu, firqah A, firqah B. Kita lihat akidah kita apa, ahlus sunnah wal jamaah. Kitab ahlus sunnah wal jamaah tauhidnya banyak banget, dari yang kecil sampai yang sedang sampai yang besar. Ada aqidatul awam kalau yang kecil. Kecilnya lagi ada namanya Aqidatud Dardir, selembar doang kitabnya selembar doang gini, cuman disyarahin jadi 40 halaman. Itu kecil juga. Ada Kharidatul Bahiyah, ada Jauharatut Tauhid, ada Al-Mawaqif, ada Al-Maqasid, ada Al-Matali'. Itu semuanya kitab-kitab tauhid. Kita mau mulai dari mana nih, begitu banyaknya kitab. Maka itu dibutuhkan dengan guru yang mempunyai khibrah, yang mempunyai pengalaman dalam belajar ilmu itu. Cari di kampung sini siapa yang mutqin dalam ilmu tauhid, cari. Kalau nggak ada di kampung sini, cari kampung seberang. Kagak ada juga, seberangnya lagi cari. Itu begitu penuntut ilmu. Lihat tapi muallim Syafi'i Hadam tinggi pesantren ke luar negeri, yang ngajinya begitu aja dari rumah ke rumah, cuman yang dicari gurunya benar sesuai dengan kapasitasnya. Makanya jadi mausu'i. Tidaklah ia mempelajari satu ilmu kecuali ia menguasai ilmu itu ya, karena ngajinya benar. Disiasatin kayak gini, nggak sembarangan, nggak loncat-loncat, nggak sembari lalu lalang untuk menghiasi waktu kosong, nggak begitu. Benar-benar diniatkan untuk menjadi seorang alim. Nah, maka dengan itu dicari guru yang benar-benar mutqin dalam ilmu itu. Nah nanti itu guru ya, mengarahkan dia untuk memulai dari kitab mana. Ya kan kitab banyak banget. Itu satu ilmu aja bisa 10-20 kitab. Dia lihat, oh ini orang ya kira-kira udah punya dasarnya. Kalau dimulai dari Aqidatul Awam, sayang-sayang ya, silahkan kita ngaji dari pertengahan. Diambil kitab pertengahan ya, Imma Fathul Majid, Api Khoridah Bahiyah. Dia lihat, gurunya tahu, karena gurunya punya khibrah, gurunya punya pengalaman dalam mengajar ilmu itu. Nah, yang datang belum bisa apa-apa, belum tahu apa-apa,
hatta dikasih aqidatul awam masih belum bisa juga dia, karena saking bolosnya. Dicari yang paling dasar lagi dari aqidatul awam apa? Oh, Habib Usman Mufti Betawi punya kitab sifat 20 ya. Inti mulai dari sini dulu dah, biar kata aqidatul awam ini buat pemula, namanya juga awam, aqidatul awam, aqidah lil awam gitu takdirnya, karena saking awamnya inti nih masih belum bisa juga pakai ini, pakai yang ini dulu. Itu begitu. Jadi ketika dia ngaji dengan guru yang mutqin, yang mempunyai khibrah, dia bakal diarahin ke sini. Kalau asal ngaji aja ya susah ya, dia nggak tahu kapasitas dia di mana, sehingga dia harus memulai dari kitab mana. Itu dalam ilmu, satu ilmu. Itu juga ketika ia pengen ngaji nahu misalnya, nahu sebanyak-banyaknya kitab ya, dari yang mulai paling dasar sampai yang paling tinggi ya, dari Jurumiyah sampai kitab Sibawe ya, itu luar biasa, puluhan ratusan kitab. Jadi datang ke satu guru, dia lihat ini orang bahasa Arabnya udah bisa, dasarnya ada, mari kita mulai dari pertengahan. Yang datang masih polos banget ya, masih polos banget, jangan bahasa Arab, huruf juga masih bingung deh. Itu jangan ngaji nahu dulu dah, kita ngaji ikro dulu kira-kira. Gurunya punya khibrah, gurunya tahu. Itu pentingnya seseorang memilih guru yang mutqin, yang mempunyai kapasitas di ilmu tersebut, sehingga ia bisa mengarahkan.